Baik, Pak Nyoman bagaimana kalau kita mulai Pak, karena sudah waktu dan peserta sudah kurang lebih 20. Iya, Boleh? silakan Bapak. Eee, baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada webinar, Bisik Pembatik 2 dari Sahabat Teknologi Provinsi Bali tahun 2023. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Jadi pada kesempatan kali ini pada Rabu 18 Oktober 2023, saya GP Wira Saputra dari SMK Negeri 1 Sukasada bersama Bapak Ketut Sumadiharta dari SMP Satap 2 dan Bapak Nyoman Haryantara selaku Duta Teknologi Provinsi Bali akan mengisi atau melaksanakan webinar Bisik Pembatik 2. Jadi kami berbagi praktik baik dalam kegiatan pembatik level 4 Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan dua praktik baik dari saya sendiri dan juga dari Bapak Ketut Sumadiharta. Namun sebelum memulai pelaksanaan kegiatan webinar pada kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, mari duduk dengan baik, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kami mulai berbagi praktik baik yang akan diawali oleh Bapak Ketut Sumadiharta dengan pemanfaatan MPI-nya, saya mohon kesediaan dari Bapak Nyoman Haryantara untuk memberikan sekapur sirih dan juga pengantar terkait dengan pelaksanaan webinar kali ini. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Nyoman Haryantara. Baik, terima kasih Pak Wira sudah memberikan waktu kepada Tiang. Suara Tiang kedengaran jelas Pak Wira nggih? Baik, terima kasih. Bapak Ibu izinkan Tiang mengawali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di sesi kegiatan webinar berbagi praktik baik yang dilakukan oleh rekan sahabat Duta Teknologi tahun 2023. Dan pada malam hari ini izinkan saya memperkenalkan diri ya Bapak Ibu, mungkin ada rekan-rekan yang belum mengenal saya. Nama Tiang Inyoman Haryantara, saya seorang Duta Teknologi Kemendikbudristek Bapak Ibu di tahun 2018, di mana program ini diawali di tahun 2017. Nah, tentu Bapak Ibu pada malam hari ini merupakan kegiatan yang merupakan program pembatik Bapak Ibu, di mana program ini pembelajaran berbasis TIK. Nah, tentu Bapak Ibu melihat dua sahabat Duta Teknologi yang hadir pada sesi ini merupakan orang yang beliau yang bisa masuk 30 besar Bapak Ibu untuk Provinsi Bali. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin yang ada di sini juga mengikuti program pembatik, tapi mungkin ada yang belum sampai ke level yang lebih tinggi. Nah, beliau ini berdua akan berbagi praktik baik, di mana program pembatik ini merupakan program peningkatan kompetensi pendidik dalam kegiatan belajar, mengajar, dan berkarya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum mereka dengan mengedepankan pemanfaatan platform teknologi. Nah, tentu Bapak Ibu peningkatan kompetensi TIK guru ini mengacu kepada standar kompetensi TIK yang terdiri dari 4 level. Nah, pada level ini merupakan level terakhir Bapak Ibu, di mana merupakan suatu rangkaian yang cukup panjang dari bulan Juli Bapak Ibu, di mana diawali dengan pembatik level 1 yaitu literasi, pembatik level 2 yaitu implementasi, pembatik level 3 yaitu kreasi, dan pembatik yang sekarang ini merupakan pembatik yang level 4 yaitu berbagi dan berkolaborasi. Nah, di mana seri ini merupakan seri yang kedua yang dilakukan oleh sahabat Duta Teknologi, di mana merupakan
tersebar di Provinsi Bali, dan kami sendiri sudah ada dutanya sampai 7 orang Bapak Ibu. Artinya dari tahun 2017 hingga 2022. Nah, jadi kebetulan Pak Agus Seputrayasa juga hadir di sini. Beliau merupakan Duta Teknologi tahun 2022, dan semoga Bapak Ibu yang mengikuti seri webinar hari ini yang kita mengangkat tema dengan bisik pembatik, yaitu bincang asik berbagi praktik baik inovasi pembelajaran berbasis TIK. Semoga Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu ikuti hari ini bisa bermanfaat untuk praktik baik Bapak Ibu di sekolah yang nanti bisa menerapkan atau meniru contoh praktik baik yang akan dilakukan oleh Pak Wira atau Pak Ketut Sumadi yang akan dibagikan hari ini. Jadi semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dan saya berharap apa yang Pak Wira sama Pak Sumadi sudah lakukan bisa dibagikan sebesar-besarnya kepada rekan-rekan kita yang sudah bergabung. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar, dan saya yakini apa yang kita dapatkan hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita bersama. Demikian pengantar dari saya, semoga kegiatan bisik pembatik hari ini bisa berjalan lancar, dan selamat buat Pak Wira sama Pak Sumadi bisa membagikan praktik baik hari ini. Demikian dari saya Bapak Ibu, saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan ke Pak Wira. Terima kasih Pak Nyoman Haryantarah. Jadi demikian Bapak Ibu, jadi izin menyampaikan bahwa kami merupakan sahabat teknologi tahun 2023 yang mana sudah berproses sejak bulan Juli, dan kami tiba di etapa terakhir dalam kegiatan pembatik, yaitu di level 4, di mana kami mendapatkan tugas untuk berbagi praktik baik apa yang sudah kami kerjakan baik di pembatik level 1, 2, 3 maupun pada kegiatan di sekolah yang berhubungan dengan pengembangan inovasi pembelajaran khususnya yang berbasis TIK. Nah, pada kesempatan kali ini juga kami juga mengingatkan dan juga mengajak Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini untuk selalu memanfaatkan secara maksimal akun Belajar ID yang sudah Bapak Ibu miliki, karena selama pembelajaran di Pembatik kami sangat terbantu dengan akun Belajar ID, di mana beberapa aplikasi dapat dinikmati lebih maksimal dengan akun Belajar ID seperti Canva yang banyak menunjang kami dalam proses pembuatan tugas-tugas berbasis TIK. Kemudian untuk Gimit seperti yang kita lakukan sekarang sangat terfasilitasi melalui akun Belajar ID. Jadi Bapak Ibu, mari manfaatkan lebih maksimal lagi yang sudah disediakan gratis oleh pemerintah, yaitu ke Belajar ID. Dan yang kedua, terkait dengan portal Merdeka Mengajar, itu juga sangat bermanfaat Bapak Ibu untuk semuanya, khususnya kita sebagai seorang pendidik. Semua yang kita perlukan sebenarnya sudah ada di sana walaupun belum lengkap. Jadi mulai dari pelatihan, berbagi praktik, kemudian inspirasi-inspirasi bisa kita dapatkan di PMM tersebut. Jadi mari Bapak Ibu maksimalkan kembali akun PMM dan akun Belajar ID-nya sehingga kita dapat lebih maksimal dalam berkreasi sebagai seorang pendidik, karena sudah disupport maksimal oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sesuai dengan waktu dan jadwal, setelah pemaparan dari Bapak Nyoman Haryantara, kita lanjutkan ke berbagi praktik baik pertama dari Bapak Ketut Sumadi Harta. Namun sebelum Bapak Ketut memberikan materi berbagi praktik baik tentang penggunaan MPI di sekolah, untuk diskusi itu akan kami buka setelah saya sebagai penyaji kedua selesai menyampaikan materi. Jadi nanti diskusi bisa disampaikan melalui kolom komentar, atau nanti setelah saya menyampaikan materi bisa melakukan raise hand Bapak Ibu. Jadi kami akan pandu diskusinya setelah penyajian materi. Untuk waktu penyajian materi kurang lebih 30 menit. Jadi Bapak Ibu silakan dicermati, siapa tahu Bapak Ibu mendapatkan inspirasi, karena memang tujuan itulah kami berbagi praktik baik. Sehingga kita dapat lebih maksimal dalam melayani siswa sesuai dengan petunjuk dan juga
arahan dari kementerian. Jadi untuk mengefektifkan penggunaan waktu, saya persilakan kepada Bapak Ketut Sumadi Harta untuk mulai menyampaikan materinya. Untuk izin share screen sudah saya berikan. Terima kasih. Baik Bapak, yang terhormat Bapak Duta, Bapak Imam Heriantara, kemudian yang terhormat Bapak Wira Saputra selaku rekan dari Sahabat Teknologi Bali tahun 2023 ini. Tapi sebelumnya izinkan mengucapkan salam Panganjali Umat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, Namo Buddhaya, salam rahayu. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan, mohon izin Bapak Ibu share screen. Sampun Pak. Sudah, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Ketut Sumadi Harta, saya bertugas di SMP Negeri 1 Atap 1 Kubu Tambahan. Nah, di sini saya akan memaparkan praktik baik yang sudah saya lakukan, yaitu pembelajaran merdeka dengan MPI. Nah, adapun latar belakang dari kegiatan ini yaitu bahwa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa peserta didik atau murid-murid kita itu tumbuh kembang mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam di sini karena lokasi sekolah kami berada di daerah pegunungan, lagi 2 Banjar Dinas Bapak Ibu di bawah Kintemani, lokasinya sangat dingin. Ini tampak sekolah berada di lantai 2, nih sebelahnya sudah tampak awan ya. Kemudian ini sebelah sekolah berada di puncak dataran tertinggi. Nah, di sini anak tumbuh kembang sesuai dengan kondisi mereka. Kebanyakan orang tuanya itu adalah petani atau buruh tani. Nah, dari data menunjukkan 90% orang tua mereka buruh tani dan rata-rata lulusan orang tua mereka itu maksimal SMP, SMA hanya beberapa, sisanya lulusan SD. Nah, ini sangat berpengaruh juga terhadap wawasan dan pola pikir maupun budaya di sana. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kodrat zaman. Nah, dari tadi saya sampaikan bahwa lokasi sekolah kami berada di daerah pegunungan, tentunya harus tetap mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini, yaitu adanya penggunaan teknologi, apalagi sejak merebaknya COVID 2019. Nah, mau tidak mau, kami juga berusaha memberikan layanan yang terbaik agar mampu memfasilitasi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat zaman. Nah, adapun tantangan sekolah kami sekolah kecil Bapak Ibu, luas arealnya cuma 3,5 are, gedung cuma ada 4 gitu. Itu pun kami gunakan 3 ruang kelas dan 1 ruang guru, ruang pegawai, jadi 1 di situ. Nah, adapun yang menjadi tantangan yang pertama otomatis data yang muncul dari rapor pendidikan Bapak Ibu. Nah, di rapor pendidikan kami untuk tahun ini literasi yang mengalami penurunan. Kemudian berikutnya yang menjadi faktor tantangan adalah prasarana dan prasarana. Karena kami sekolah kecil otomatis tidak punya lab komputer Bapak Ibu, tapi syukur gitu. Syukurnya di mana? Kami dapat bantuan Chromebook sebanyak 15 unit dari Kemendikbud, itu bantuannya sejak pandemi merebak kami sudah dapat bantuan. Nah, yang menjadi kendala berikutnya, tantangan berikutnya adalah internet Bapak Ibu. Lokasi kami di pegunungan lembah. Nah, apabila mendung, cuaca kurang bagus, angin kencang, otomatis bandwidth-nya itu down dia. Nah, jaringan internet sangat tidak stabil di situ. Kemudian berikutnya adalah sumber daya. Nah, sumber daya awalnya, mohon maaf Bapak Ibu, saya izin berbagi. Kami awalnya hanya ada 6 guru Bapak Ibu, mengampu 11 mapel, otomatis semua guru nyambi istilahnya, memegang lebih dari kompetensi yang dimiliki. Tapi ini tidak menyurutkan kami bersama rekan-rekan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid. Nah, sekarang yang menjadi paradigma baru adalah kebiasaan. Nah, anak-anak di sini cenderung mereka terbiasa menggunakan gadget, jarang membaca buku yang di print out. Nah, ini jadi faktor tantangan yang terjadi yang kami hadapi. Nah, praktik baik yang kami lakukan menghadapi tantangan itu ada 2 yang mendukung pembelajaran MPI. Yang pertama itu adalah gelas berkaca. Ini izin Bapak Ibu, gelas berkaca yang mendukung pembelajaran berbasis MPI ini. Nah, gelas berkaca itu apa?
Nah ini, gerakan literasi sekolah berawal dari karakter baca. Nah di sini saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, kita harus menumbuhkan karakter dulu gitu. Karakter-karakter membaca utamanya. Nah di sini rancangan program GLS Gerakan Literasi Sekolah yang ada embel-embel berkarakter ini kami mulai dari hal yang sederhana. Yang pertama ada istilahnya MBS, membaca buku serentak. Nah ini kami laksanakan 15 menit pertama. Nah sekarang ini kami rencanakan 2 kali selama seminggu, Selasa dan Kamis. Kemudian ada GPM, itu akronim dari guru dan pegawai membaca. Nah kami sistem AMONG istilahnya, berarti guru dan pegawai harus memberikan contoh juga kepada peserta didik. Kemudian baru MRB, menulis resume buku. Nah resumanya seperti apa, kami buat rancangan seperti ini, ada judul, ada pengarang, penerbit, semacam ringkasan kecil. Misalkan yang dibaca hari ini halaman 1. Nah, halaman 1 itu ringkasan ceritanya atau sinopsis ceritanya seperti apa. Dan di sini ada nama siswa, ada tanda tangan siswa, kemudian wali kelas memberi apresiasi. Kemudian ada penbook, pencatatan buku yang dibaca siswa. Ini dilakukan oleh petugas perpus yang kami ajak berkolaborasi. Kemudian ada rekap, itu dari rekapitulasi pendataan buku yang dibaca oleh siswa. Nah ini dilakukan oleh wali kelas. Nah kemudian rancangan berikutnya adalah pengadaan buku. Nah ini yang mendasari gerakan literasi sekolah yang kami laksanakan. Nah ini adalah dokumentasi kegiatannya. Karena kemarin ke sekolah sempat kekurangan sumber buku, ini wali kelas berinisiatif membuatkan cerita. Cerita itu di-download dari Google, kemudian dicetak, dibagikan ke murid. Ini yang memang ada buku siswa menggunakan. Lanjut. Nah, sekarang hal inilah yang mendasari pembelajaran merdeka dengan MPI. Dari kebiasaan literasi diarahkan ke penggunaan teknologi. Nah, sekarang yang mendasari MPI di sini yang pertama adalah optimalisasi akun belajar Bapak Ibu. Nah, MPI yang dirancang ini diunggah di akun belajar gitu. Baru di-share ke siswa. Nah, ini fungsinya untuk menjawab tantangan dari kodrat zaman. Nah, MPI ini dasarnya merupakan pembelajaran diferensiasi dan yang berujung pada pembelajaran menyenangkan. Nah, contoh MPI Bapak Ibu yang berkenan bisa di-scan barcode sebenarnya. Silakan di-scan barcode, pilih salah satu boleh, ini kelas 9, ini kelas 7 gitu. Pilih salah satu, silakan di-scan barcode. Atau diklik ini bisa langsung sih. Sambil lanjut Bapak Ibu ya, izin. Nah, pembelajaran diferensiasi yang digunakan dengan MPI ini yaitu memiliki 3 bagian, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, untuk diferensiasi konten. Sehat dan bahagia. Oh izin. Nah, untuk diferensiasi konten, kami atau saya menggunakan pendekatan alur merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Nah, di sini otomatis mengandung unsur 4C, Bapak Ibu. Kolaborasi ada di ruang kolaborasi, gitu. Critical thinking ada di mulai diri dan eksplorasi konsep. Kemudian kolaborasi, critical thinking, communication ada di sini. Mereka berkomunikasi di elaborasi dan koneksi antar materi. Nah, interaktifnya di mana Bapak Ibu? MPI ini dia semacam mini calculate. Anak-anak menjawab, ini contoh ya, gitu Bapak Ibu. Misalkan jawabannya 4, 8, 12. Dicoba kemudian diklik tombol cek jawaban, maka akan muncul seperti ini. Jika hijau, berarti jawaban yang digunakan atau yang dijawab oleh anak-anak benar, tetapi jika merah salah. Kemudian klik show answer, maka akan muncul ini di bawahnya, penjelasan atau umpan balik. Nah, kemudian untuk mengakomodasi siswa dari gaya belajar, ada yang auditory, audiovisual, kemudian kinestetik. Nah, kinestetik yang ini memfasilitasi Bapak Ibu. Kemudian yang audiovisual, ada video. Mohon izin sedikit pada sesi gambaran. Ini Bapak akan menekankan kembali tentang. Nah, nge-lag Bapak Ibu. Seperti itu tampilannya, ada audio, ada visualnya di situ gitu. Sehingga siswa terakomodasi gaya belajar mereka.
Nah, kemudian untuk proses itu ada diferensiasi proses, yaitu secara mandiri dan secara kelompok. Nah, ini didata berdasarkan rapor pendidikan. Nah, di rapor pendidikan sekolah kami menunjukkan adanya penurunan di literasi. Nah, awalnya saya bersama Bapak Kepala Sekolah, bersama rekan-rekan guru mengadakan rapat. Di mana sih kuncinya? Nah, ternyata Bapak Ibu, dari Puspendik sebenarnya ada aplikasi AKM gitu, yang versi bisa di-download, bisa dites di sekolah. Nah, ini kami melaksanakannya kemarin, tes secara mandiri di kegiatan AKM, di simulasi. Nah, ternyata dari sini, dari hasil tes itu diperoleh ternyata 2 orang siswa berada pada posisi peak, Bapak Ibu. Sisanya ada 4 orang dasar, kemudian sisanya cakap. Nah, di sini kami menggunakan pendekatan PBD, perencanaan berbasis data, Bapak Ibu. Nah, dari sini peak, oh ternyata ada 2 orang yang kondisinya peak. Berarti peak itu perlu intervensi khusus, Bapak Ibu. Kami selidiki lebih lanjut, ternyata siswa ini bisa membaca tapi belum fasih, masih mengalami sedikit tersendat-sendat, terutama dia setelah dicek di abjad itu antara M dan N masih bingung gitu, mengurutkan mana M mana N saat dikasih bacaan. Nah, itu penyebabnya ternyata, oh ini loh, ternyata 2 orang siswa kita mengalami kondisi PIK, perlu intervensi khusus. Itu yang menyebabkan raport mutu kita menurun pada bagian literasi. Nah, disinilah terjadi dengan bantuan MPI ini, Bapak Ibu, terjadi diferensiasi proses. Nah, siswa yang mohon maaf yang mengalami di kemampuan dasar dan peak ini, biasanya mereka otomatis saat mengakses itu pasti perlu waktu yang lebih lama. Nah, saat dimulai diri dan eksplorasi konsep, di situ mereka perlu bimbingan secara khusus. Makanya yang kategori peak dan kategori dasar ini kemarin saat praktek kami kelompokkan secara khusus biar gampang melakukan bimbingan kelompok. Nah, sekarang produk. Nah, dengan bantuan MPI ini, Bapak Ibu, anak-anak benar-benar terbantu dalam artian waktu. Oh, mereka punya waktu, pertama jika di kelas menyelesaikan mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, sampai di aksi nyata. Kemudian di aksi nyata ini dikasih waktu 2-3 hari mereka menyelesaikan. Nah, seperti itu. Kemudian hasil. Nah, hasil yang diharapkan ini tidak sama, Bapak Ibu. Tergantung kesukaan, bakat, dan minat mereka. Oh, ada yang membuat diagram, menggunakan kertas boleh. Kemudian kalau bisa menggunakan Canva, dengan Canva mereka membuat animasi atau membuat deskripsi materi yang sudah dipelajari maupun tugas yang diberikan. Nah, di hasil akhir itu dikumpulkan di Drive menggunakan akun belajar. Nah, dari segi refleksi, pertama untuk proses pembelajaran, kemarin saya minta umpan balik dari siswa, mereka merasa senang gitu. Terus saat identifikasi perasaan, saya juga menampilkan di MPI beberapa identifikasi perasaan. Nah, dari hasil belajar kemarin, itu menunjukkan mereka semuanya senang. Nah, setelah itu dilakukan survei pembelajaran untuk rencana tindak lanjut pertemuan berikutnya. Nah, izin Bapak Ibu menampilkan cuplikan video. Sudah muncul Bapak Ibu videonya? Oh, bentar.
Nah, izin Bapak Ibu, di ice breaking ini saya tampilkan permainan menunjukkan ekspresi wajah Bapak Ibu gitu. Kenapa? Karena gini, Chromebook ini kan baru bagi anak-anak karena mereka terbiasa menggunakan HP, gadget. Saat dikasih Chromebook, padahal Chromebook itu kalau secara lugas Bapak Ibu, HP yang terjebak dalam laptop sebenarnya gitu. Chromebook itu isinya sama persis HP yang kita sering gunakan yang berbasis Android. Tetapi saat dibawa ke bentuk yang lebih mirip laptop ini anak-anak kadang mengalami kendala Bapak Ibu. Makanya kenapa saya ajak permainan untuk ice breaking-nya gitu. Pertama melatih jari mereka biar terbiasa menggunakan layar sentuh, kemudian melatih menggunakan keyboard karena di sini ada tebak wajah Bapak Ibu gitu. Nah, tebak wajah seperti apa di MPI nanti akan saya share juga link MPI-nya Bapak Ibu nih. Izin lanjut. Ini mohon izin waktunya saya percepat. Mohon izin Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Saya lanjut dulu presentasinya nih. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi video singkat pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas atau praktik baik yang saya laksanakan. Baik Bapak Ibu, nah dari pembelajaran yang saya laksanakan tadi, di akhir saya minta mereka menunjukkan ekspresi, memilih ekspresi yang mereka rasakan selama proses pembelajaran. Nah di sana mereka semua sangat senang dalam proses pembelajaran. Izin Bapak Ibu, bentar. Nah rencana tindak lanjut ini diambil dari hasil survei pembelajaran yang dilaksanakan. Nah di sini diamati seberapa banyak siswa yang sudah paham karena di situ diminta ya paham tidak, kemudian senang tidak dengan pembelajaran yang dilaksanakan, terus diminta umpan balik. Siswa diminta memberikan umpan balik. Nah, sekian Bapak Ibu presentasi dari saya. Mudah-mudahan bisa diterima dan bermanfaat. Terima kasih waktu yang kembalikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi dari Bapak Ketut Sumadiharta sudah menyampaikan terkait dengan berbagi praktik baik menggunakan MPI, di mana Bapak Ketut yang ada di SMP 1 Atap 1 Kubu Tambahan dengan kondisi geografis yang agak di gunung, di gunung dengan kondisi siswa yang seperti itu bisa memanfaatkan teknologi, dalam hal ini media pembelajaran interaktif, berkat bantuan Chromebook dari pemerintah. Dan dengan media pembelajaran interaktif yang dibuat oleh Pak Ketut, anak-anak bisa belajar dan memanfaatkan inovasi teknologi dengan lebih baik dan lebih mantap lagi, sekaligus melatih anak-anak untuk melek teknologi. Nah, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan materi pertama. Saya mengingatkan untuk daftar hadir, saya sudah share di grup chat. Silakan Bapak Ibu nanti bisa mengisi daftar hadirnya. Kemudian sebelum saya lanjutkan ke materi yang akan saya bawakan. Jadi mohon mengisi daftar hadir sebagai bentuk evaluasi terhadap webinar yang kami laksanakan pada hari ini. Sekarang saya mohon izin untuk share screen dan menyampaikan praktik baik yang sudah kami lakukan di sekolah saya sendiri, yaitu SMK Negeri 1 Sukasada. Baik Bapak Ibu, Pak Dut sudah terlihat share screen saya? Sudah Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti webinar ini dari seluruh Indonesia, karena ada rekan-rekan kami dari Sumatera, dari Jawa yang berkenan mengikuti, kemudian dari Bapak Ibu di Bali, baik Bapak Ibu Duta yang terhormat Bapak Ibu Duta Teknologi maupun sahabat teknologi, dan juga Bapak Ibu guru yang sudah berkenan bergabung pada webinar Basic Membatik 2 kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya Wira Saputra akan menyampaikan dan berbagi sedikit tentang pembelajaran pendidikan Pancasila menyenangkan dengan teknologi dan media sosial. Jadi ini profil singkat saya. Saat ini saya sedang bertugas di SMK Negeri 1 Sukasada mengampu mapel pendidikan Pancasila.
Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah sebuah proses yang mengalir seperti air dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, semakin hari cara menyampaikan materi diharapkan sesuai dengan minat dan budaya yang sedang digandrungi siswa, dengan tanpa menghilangkan esensi dan juga tanpa mengurangi tujuan pembelajaran itu sendiri. Sehingga tanpa disadari oleh siswa, siswa bisa belajar dengan gayanya mereka, dengan stylenya mereka, tanpa tanpa disadari, namun tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kita terapkan atau kita tentukan di awal dapat tetap terpenuhi. Jadi di dalam pembelajaran yang saya lakukan, ada 4 hal yang bisa saya lakukan untuk melakukan inovasi pembelajaran berbasis teknologi dan media sosial. Jadi yang pertama, memanfaatkan MPI seperti yang Pak Ketut Sumadi Harta lakukan di sekolah. Jadi saya juga menggunakan MPI, yaitu media pembelajaran interaktif berbasis HTML. Kemudian PJBL kekinian, di mana beberapa proyeknya kami arahkan siswa untuk menggunakan aplikasi berbasis teknologi seperti Canva, Instagram, maupun CapCut, maupun aplikasi lainnya yang diketahui oleh siswa. Kemudian apresiasi media sosial, kami memaksimalkan media sosial sebagai bentuk diseminasi hasil karya siswa dan juga apresiasi kepada siswa. Dan yang terakhir adalah bagaimana kami sebagai seorang guru berusaha menyiapkan sumber belajar alternatif selain yang sudah ada di buku maupun sumber-sumber lainnya. Adapun yang latar belakangi kami melaksanakan kegiatan inovasi pembelajaran ini adalah yang pertama dari segi siswa, mindset, maupun materi. Dari siswa, seperti yang kita ketahui semenjak COVID-19, pandemi COVID-19 melanda. Izin Pak, Ya. slide-nya masih di slide pertama nih Pak. Ya, silakan Bapak. Jadi pada latar belakang itu semenjak pandemi COVID-19, keaktifan siswa di kelas itu sangat berkurang, bahkan tingkat literasinya sangat menurun. Kemudian pada keaktifan menggunakan media sosial itu berbanding terbalik, di mana anak-anak sangat aktif menggunakan media sosial, baik berbasis video, berbasis gambar, maupun media sosial lainnya. Bahkan kondisi sekarang siswa seolah cenderung kecanduan dan tidak dapat dipisahkan dengan ponsel pintarnya. Hal ini membuat saya berpikir bagaimana media sosial ini kita gunakan sebagai pembelajaran sehingga mereka membuka media sosial sekaligus juga belajar, bukan untuk bersenang-senang ataupun hiburan saja. Kemudian yang terakhir dari siswa belum mendapatkan umpan balik atau apresiasi dalam penugasan yang dilaksanakan. Jadi melalui ini akhirnya saya berusaha berkreasi. Kemudian ada mindset bahwa ilmu pengetahuan sosial khususnya pendidikan Pancasila itu lebih banyak menghafal. Bahkan saat ketemu dengan pendidikan Pancasila atau PPKN dulu, anak-anak sudah takut karena akan banyak menghafal pasal, banyak menghafal undang-undang. Nah, akhirnya dengan mindset seperti ini, anak-anak cenderung malas untuk mempelajari ilmu sosial. Sama seperti itu, materi pendidikan Pancasila juga banyak yang sulit dijelaskan melalui pembelajaran konvensional karena panjang dan bersifat abstrak. Sehingga otomatis jika tidak diberikan gambaran yang real dalam bentuk contoh maupun lainnya, kadangkala materi sulit untuk disampaikan kepada siswa. Nah, tantangannya adalah bagaimana memilih model pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan juga karakter peserta didik. Jadi yang saya utamakan di sini adalah karakter peserta didik. Di mana pada karakter peserta didik kita yang sebagai seorang guru yang menyesuaikan terhadap kondisi dan juga karakter mereka.
Kemudian bagaimana media pembelajaran yang dibuat dapat inovatif, tepat, dan juga menarik. Karena tujuan utama atau latar belakang utama yang saya tentukan tadi adalah minat belajar siswa yang rendah. Selanjutnya, bagaimana guru bisa menumbuhkan motivasi belajar dan melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang terlibat di sini adalah guru, siswa, kepala sekolah. Nah, adapun aksi yang saya lakukan ada 3, yaitu identifikasi masalah, kemudian perencanaan pembelajaran, kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan pembelajaran. Pada identifikasi masalah, saya mengidentifikasi apa sih yang harus saya buat, yaitu media interaktif, kemudian bagaimana cara memanfaatkan dan memaksimalkan ponsel pintar yang sebagian besar dibawa oleh anak-anak, karena di sekolah kami sebagian besar anak-anak membawa ponsel, namun lebih banyak digunakan untuk hiburan, bukan untuk pembelajaran. Makanya bagaimana kita memanfaatkan dengan lebih maksimal lagi untuk proses pembelajaran. Kemudian bagaimana membuat pembelajaran pendidikan Pancasila lebih menyenangkan yang selama ini cenderung membosankan, dan bagaimana memberikan dampak positif baik kepada siswa, guru, maupun sekolah. Jadi di persiapan kami menyusun perencanaan, membuat media sosial, dan juga mengkonsultasikan bersama teman-teman guru maupun pimpinan di sekolah. Kemudian perencanaan ini termasuk di dalam pembuatan modul ajar, karena kebetulan sudah menerapkan kurikulum merdeka dan sudah berubah menjadi pendidikan Pancasila. Jadi dari perencanaan sudah disusun dan sudah dicantumkan teknologi apa yang digunakan, khususnya sumber belajar digitalnya. Pada pelaksanaannya, bagaimana kami memanfaatkan MPI atau media pembelajaran interaktif, kemudian bagaimana kami menggunakan sumber belajar digital berupa website, kemudian bagaimana proyek siswa dengan aplikasi dan apresiasi melalui media sosial. Nah, MPI, media pembelajaran interaktif, ini merupakan salah satu hasil pelatihan pembatik level 3, di mana kami diajak untuk mempelajari apa itu MPI, diajak untuk membuat dan kemudian menggunakannya. Dan di kelas kami sudah menggunakan MPI khususnya di pendidikan Pancasila kelas 10 atau di fase F semester 1, khususnya pada materi cara pandang pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kebetulan MPI yang saya gunakan menggunakan Articulate Storyline 3 dan di-upload di website pribadi. Adapun isi MPI ini adalah sumber belajar, media latihan, pendamping siswa dalam pembelajaran, dan juga bagaimana anak-anak bisa mengetahui tujuan pembelajaran. Karena di dalam MPI ini sudah lengkap, ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada latihan berupa games yang bisa dikerjakan. Untuk link MPI nanti akan kami share di grup kolom chat di Bapak Ibu yang berminat. Nanti juga kami akan kirimkan contoh MPI-nya. Nah, bagaimana MPI ini dimanfaatkan? Jadi biasanya kalau di sekolah saya menggunakan kelompok sebagai pendamping dan juga rekan anak-anak untuk belajar. Karena seperti yang kita ketahui, walaupun anak-anak membawa ponsel pintar, tidak semua kapasitas ataupun kemampuan atau kapabilitas dari ponselnya tersebut merata. Jadi kami gunakan kelompok, sehingga satu kelompok cukup 2-3 ponsel yang digunakan untuk mengakses MPI, sehingga anak-anak bisa membaca materinya di sana, mendiskusikan materi-materi yang ada, dan juga menjawab latihan atau games-games yang ada di dalam MPI tersebut. Nah, sumber belajar digital, untuk yang kedua, aksi yang kami lakukan adalah saya membuat
website gpwira.com sebagai sarana alternatif belajar, di mana di dalam gpwira.com ini berisikan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dibuat. Seperti di kelas 11 ada 4 elemen yang harus, 4 sub-elemen yang harus dipelajari anak-anak di semester ini, di semester 1, sehingga semua materinya kami masukkan sesuai dengan breakdown tujuan pelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Selain itu, website ini selain sumber belajar, juga tempat mengunggah MPI yang berbasis HTML. Jadi jika ke depan kami membuat MPI lanjutan dengan materi yang berbeda, website ini sudah bisa digunakan. Kemudian, yang ketiga, proyek teknologi siswa, di mana anak-anak kami ajak bukan hanya sebagai penikmat teknologi, namun juga memanfaatkan teknologi. Walaupun bukan jurusan DKV, seperti yang saya izin menyampaikan bahwa sekolah kami memiliki jurusan desain komunikasi visual yang memang bergerak di bidang pemanfaatan teknologi. Ada juga jurusan perhotelan, kuliner, seni, baik karawitan, seni lukis, maupun seni tari, dan juga DPK. Nah, pada jurusan-jurusan selain DKV, kami juga arahkan anak-anak untuk memanfaatkan teknologi, khususnya Canva, yang memang bisa diakses secara premium dengan memanfaatkan akun Belajar ID. Sehingga anak-anak bisa belajar membuat poster, belajar membuat resume, belajar membuat desain maupun video di aplikasi tersebut. Sehingga suatu saat di luar tujuan pembelajaran, mereka akan membuat sebuah poster, membuat sebuah desain, mereka tidak kebingungan lagi atau harus mencari desainer khusus untuk karya mereka atau kebutuhan mereka. Nah, ini inti dari berbagi praktik baik yang saya sampaikan sekarang, di mana pembelajaran di media sosial. Seperti yang saya sampaikan tadi, di kelas kami melaksanakan diskusi bersama anak-anak bersama kelompoknya masing-masing melaksanakan diskusi. Kemudian kami sampaikan tujuan pembelajaran, kami berikan asesmen di awal, kemudian kami berikan pertanyaan pemantik, kemudian anak-anak mempelajari sumber belajar digital yang ada dan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik itu dikerjakan menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis teknologi, khususnya poster maupun video. Nah, hasil-hasil poster dan juga video yang sudah dibuat oleh anak-anak itu saya upload di Instagram khusus yang memang saya buat dan saya desain sebagai tempat penampung karya siswa untuk diseminasi dan juga apresiasi. Jadi semua karya siswa diupload di sana. Jadi mereka akan bisa melihat bagaimana kelas lain, bagaimana teman-teman yang lain karyanya, sehingga mereka bisa mendapatkan insight, oh ternyata karya saya ada kurangnya, ternyata punya teman itu lebih baik. Dan mereka akhirnya bisa memperbaiki dan juga meng-ATM untuk kegiatan selanjutnya. Kenapa saya gunakan Instagram? Karena ini yang paling dekat dengan siswa setelah TikTok. Kenapa TikTok tidak saya gunakan? Karena kalau TikTok fokus kepada video saja dan ada kecenderungan videonya terlalu cepat frame rate-nya. Jadi saya fokus di Instagram sehingga anak-anak untuk foto maupun untuk video bisa difasilitasi di sana. Ini contoh hasil karya anak-anak. Ini yang atas ini adalah sebuah video, kemudian ini adalah poster, dan ini adalah kondisi Instagram kami. Selain Instagram, kami juga memanfaatkan WhatsApp Group sebagai pengumpul tugas-tugas tersebut. Bahkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, khususnya berdiferensiasi proses dan produk, kami menggunakan WA Group sebagai polling. Jadi seperti yang dilihat di sini adalah saya menanyakan kepada anak-anak untuk materi ini
proyek apa yang akan mereka buat. Mereka boleh membuat komik, mereka boleh membuat video, boleh membuat lagu, boleh membuat makalah maupun drama. Jadi anak-anak bebas memilih mereka mau membuat apa. Karena ini adalah pembelajaran terakhir di kelas 11 dengan materi penerapan Pancasila di berbagai bidang kehidupan. Jadi anak-anak yang suka menunjukkan dirinya di video, mereka akan memilih video. Yang suka desain biasanya memilih komik. Namun untuk yang memang agak penyendiri, introvert dan lain sebagainya, biasanya kan dia memilih makalah. Tapi di kelas ini saya di kuliner 4 itu lebih banyak yang membuat video karena dari segi video mereka sudah sering menggunakan. Jadi segala informasi tentang pembelajaran saya fokuskan di dalam WhatsApp group. Dan saya buatkan desain khusus, nama grup khusus sehingga tidak melenceng dari tujuan pembuatan grup tersebut. Jadi hanya disinilah saya mengomentari dan berkomunikasi kepada siswa terkait dengan pembelajaran. Karena kurang lebih saya mengajar di 12 kelas dengan rata-rata siswa 30 sampai dengan 35. Jadi kalau itu japri semua agak membingungkan. Jadi dengan WhatsApp group ini komunikasi kami harapkan lebih efektif dan juga lebih terarah. Bagaimana dampaknya kepada siswa setelah kami menerapkan aksi-aksi tersebut? Jadi setelah kami menerapkan aksi tersebut, siswa semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran, di mana mereka aktif dan antusias membuat karya. Karena kenapa? Saat saya tugaskan untuk membuat video, mereka belajarnya tidak di dalam kelas. Mereka boleh keluar kelas, kemudian mereka bebas menentukan di mana mereka belajar. Dan tanpa disadari, mereka sudah belajar. Jadi mereka harus menulis dulu apa yang mau disampaikan. Setelah itu, setelah mereka menulis, mereka menyampaikan dalam hal ini presentasi melalui video. Cuma yang membedakan adalah presentasinya tidak di dalam kelas, tapi presentasinya melalui audio video. Jadi, sedangkan untuk MPI, inilah yang beberapa waktu lalu kami ukur, di mana hasil belajar siswa lebih bagus anak-anak yang mempelajari materi tersebut dengan MPI dibandingkan kelas yang tidak mempelajari materi tersebut dengan MPI. Kemudian dampak terhadap guru semakin leluasa dalam menyampaikan materi karena memang guru dalam hal ini saya tidak terlalu banyak berbicara. Jadi kami hanya ada di depan menyampaikan pemantik dan juga menyampaikan batas-batasan diskusi. Kemudian di tengah kami memberikan konsultasi dan juga revisi terkait dengan apa yang ditulis anak-anak. Dan di terakhir kami memberikan refleksi dan menyimpulkan dan memberikan masukan. Jadi pembelajaran benar-benar berfokus kepada siswa. Namun tetap dibatasi oleh tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, dampaknya kepada guru adalah guru mendapatkan gambaran tentang kreativitas siswa. Jadi saat dibutuhkan dalam bidang-bidang apapun, siswa bisa ditemukan dengan mudah karena sudah diketahui potensi dan juga minat dan bakatnya. Terhadap sekolah, dampaknya adalah ada praktik baik yang bisa diduplikasi di dalam pembelajaran di sekolah. Dan yang kedua adalah nama dan pamor sekolah semakin meningkat di media sosial karena di dalam mengupload biasanya anak-anak pasti akan saling berkomentar dan saling mengomentari, otomatis sekolah akan semakin sering diperbincangkan di media sosial. Dan saya harap sampai saat ini belum ada komentar negatif terkait dengan hasil karya tersebut dan lebih sering memang komentarnya positif. Nah, setelah dampaknya, kami menyampaikan hasil refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah kami lakukan, di mana penggunaan teknologi dan media efektif membangkitkan minat dan motivasi siswa. Di mana yang sebelumnya siswa ada yang pernah tidur saat pembelajaran, akhirnya semua harus aktif karena akan membuat video. Kemudian
yang khususnya anak-anak perempuan, mereka akan sangat semangat karena anak-anak siswi perempuan SMK itu cenderung sangat aktif di media sosial. Namun ada beberapa hal yang perlu garis bawahi adalah yang memerlukan pemanfaatan media sosial ini memerlukan konsistensi karena banyaknya hasil karya siswa jadi tidak bisa diedit seperti Bapak Ibu guru yang lain sehingga membutuhkan pengelolaan lebih serius ke depannya sehingga bisa konsisten di media sosial tersebut. Sedangkan setelah itu ada saran yang beberapa dapat saya sampaikan jika Bapak Ibu yang hadir pada webinar kali ini ingin melakukan praktik baik ini. Jadi metode ini bisa digunakan dengan melakukan ATM disesuaikan dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kemudian jika memang akan menggunakan media sosial sebaiknya perlu melibatkan siswa. Maksudnya perlibatan siswa ini dalam mengelola akun media sosialnya. Karena akun media sosial yang saya gunakan ini masih saya kelola secara pribadi sehingga isinya belum kekinian. Kalau anak-anak yang dilibatkan biasanya mereka lebih kekinian. Bagaimana menampilkan lebih baik, editing yang baik, mereka lebih tahu. Dan tentu saja saat mereka yang dilibatkan sebagai pengelola akun, mereka akan merasa lebih memiliki dan merasa dilibatkan lebih jauh. Dan yang terakhir, satu hal yang perlu disiapkan adalah perlu persiapan alat evaluasi yang lebih objektif sehingga bisa lebih terukur kembali. Jadi itu kendalanya Bapak Ibu, alat evaluasinya perlu dimodifikasi, tidak bisa menggunakan alat evaluasi konvensional seperti biasa. Nah, jadi ini kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa memberikan efek positif penggunaan teknologi dan media sosial, namun memerlukan perbaikan khususnya dalam pembatasan materi, refleksi, dan evaluasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Nah, Bapak Ibu yang ingin mengunjungi media sosial kami dan melihat bagaimana karya-karya anak-anak kami, Bapak Ibu bisa mengetik di Google Chrome SID strip BGP. Jadi ini semua media sosial kami ada di sini, baik YouTube, website, maupun Instagram, yang mana Bapak Ibu bisa akses, bisa ATM untuk pembelajaran Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Baik, itu Bapak Ibu materi yang dapat saya sampaikan, yang bisa saya bagikan sangat sedikit karena memang saya sendiri masih belajar untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dan lebih menyenangkan untuk siswa tentunya. Jadi saya izin untuk menutup presentasi dan kita lanjutkan ke sesi diskusi kurang lebih 15 menit lagi. Itu Bapak Ibu, Pak Tut, mohon. Jadi kita lanjut ke sesi diskusi ya Bapak Ibu. Jadi langsung saya sebagai moderator, jika memang ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Ketut Sumadiharta maupun yang saya sampaikan, kami akan siap berbagi lebih lanjut, berdiskusi bersama sehingga kita bisa belajar bersama, karena memang tujuan webinar pada kali ini bukan untuk tapi hanya untuk berbagi dan belajar bersama. Kami juga membutuhkan umpan balik dan juga saran masukan dari Bapak Ibu saja. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh di kolom komentar maupun di melalui raise hand secara langsung. Kita persilakan. Kita punya waktu kurang lebih 11 menit lagi. Izin Bapak Ibu, ada yang mungkin ada hal yang mau dikonfirmasi, ditanyakan mengenai praktik baik yang sudah kami lakukan berdua pada malam hari ini di webinar ini. Silakan Bapak Ibu. Sambil mengingatkan bahwa untuk absensi sudah ada di chat,
Jadi silakan Bapak Ibu mengisi absensi. Ya Pak Gede Indra Wahyudi, terima kasih, sangat ingin segera ATM. Mari Pak, di ATM, sehingga semakin ramilah media sosial berisi konten-konten pendidikan dan konten-konten pembelajaran. Karena selama ini anak-anak kan terjejali oleh konten-konten di luar pendidikan. Jadi kalau bisa Bapak Ibu guru bisa meramaikan juga media sosial, kan sudah banyak ada Bapak Ibu guru yang menjadi influencer. Mari kita bersama-sama juga ikut dari Bali berbagi di media sosial terkait dengan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Oke, izin Pak Wira sebentar lagi sedikit masih menunggu jika ada rekan-rekan yang bertanya. Bapak Ibu, MPI yang saya rancang itu bisa offline Bapak Ibu. Nah itu kenapa? Karena antisipasi jaringan internet di daerah-daerah yang terpencil gitu. Nah Chromebook bisa dimanfaatkan, artinya gini, kemarin saya ikut pelatihan PBD Bapak Ibu, perencanaan berbasis data. Nah di situ sempat disinggung oleh Ibu narasumber dari BPMP, dulunya LPMP ya, banyak sekolah-sekolah yang tidak efektif dalam penggunaannya Chromebook-nya, terutama daerah yang mengalami gangguan jaringan internet. Nah dari situlah sebenarnya saya memanfaatkan MPI ini. Nah MPI ini bisa offline Bapak Ibu, bisa diekspor ke website, di-share menggunakan flash disk, bisa dimasukkan di Chromebook-nya, bisa juga di-share lewat grup WA, kemudian diekstrak dari zip, ekstrak map, kemudian klik index, jalan seperti biasa. Cuma yang ada bagian-bagian yang harus online itu misalkan menggunakan Canva, menggunakan Quizzes, menggunakan yang lain yang serba online memang tidak berfungsi, tetapi yang lain tetap berjalan Bapak Ibu. Pak Wira sambil menunggu boleh share screen sebentar? Silakan Pak, kita masih ada waktu 8 menit. Nih, masih ada waktu. Oh ini Pak, Pak Tut mumpung mau share screen sambil mendengarkan, silakan. Jadi dari Ibu Astri Purnami, terima kasih Pak, terima kasih hari ini sangat menginspirasi. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sumadi untuk video pembelajaran animasi yang Bapak gunakan, yang Bapak buat menggunakan aplikasi apa Pak? Mungkin yang tadi berbicara sendiri dulu Pak. Oh, ini. Itu yang ditanyakan oleh Bu Astri Purnami Pak. Sambil menunggu Bapak Ibu yang berbicara sendiri nih Kang, itu Canva Bapak Ibu, itu Canva. Di menu Canva ada bagian bawah itu ada AI, Artificial Intelligence gitu. Itu bisa dipakai, klik itu buat dulu animasinya, kemudian ketik naskah, pilih bahasa Indonesia, pilih suara cowok atau suara cewek gitu. Ketik dia naskahnya, salam sehat dan bahagia, klik preview text speech gitu. Nanti dia akan ngomong sendiri, salam sehat dan bahagia, seperti itu Bapak Ibu, Kinten. Itu di Canva Bapak Ibu. Yang berbicara sendiri itu Canva, makanya media ini murni saya buat sendiri sebenarnya. Ini ada pertanyaan lagi Pak? Jadi menggunakan Canva, kalau nggak salah fiturnya apa namanya yang baru Pak ya? Ya, i.id Pak. AI, Artificial Intelligence-nya. Ya, jadi itu fitur baru dari Canva di update Agustus kemarin kalau tidak salah. Ya, ini pertanyaan kedua dari Pak Ide Bagus Wardana. Saya ingin bertanya, ketika murid memilih menggunakan gawai untuk menyelesaikan materinya, bagaimana kiatnya agar murid tersebut fokus menyelesaikan tugasnya, bukan lanjut hal-hal lain seperti main game. Nah, Niki siapa yang menjawab Pak Tut Napit yang? Yang dulu Pak, nanti Pak menambahkannya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Memang sih tidak bisa dipungkiri Pak main game. Nah, kalau saya keunggulan, mohon maaf nih, kekurangan justru jadi keunggulan di sini. Karena jaringan internet tidak stabil, siswa itu nggak bisa main game dia Pak, nge-lag dia. Gitu, siswanya nge-lag. Nah, itu kelebihannya. Sehingga dengan kondisi ini, saya arahkan anak-anak membuka aplikasi ini gitu. Anak-anak buka aplikasinya, di situ ada game, ada juga game gitu, cuma gamenya game edukasi. Mohon izin Bapak Ibu, silakan dicek, sudah saya kirim linknya, bisa diklik, bisa dilihat seperti apa gamenya. Ada gambar bergerak, senyum-senyum, itu nebak gambar apa, ekspresi apa gitu, tebak wajah. Kemudian bagian akhir juga ada game. Gamenya itu kayak We Want to be Millionaire, itu bisa ada pertanyaan, dijawab gitu, dapat skor. Kayak kuisis sih sebenarnya, kuisis versi offline gitu.
kuisis versi offline, kayak kuisis dia, semakin cepat siswa menjawab, skor semakin tinggi, tapi semakin lambat, semakin berkurang skornya, salah, hatinya berkurang 1 gitu. Itu versi offline-nya, tapi kalau online saya tambahkan kuisis di bawahnya, bisa dicek Bapak Ibu. Yang di L3 itu ada kuisisnya. Tapi yang di L4, yang itu saya gunakan sih untuk offline kemarin karena demonstrasinya di kelas full. Tapi kalau anak-anak dibawa pulang untuk dicoba di rumah, mereka bisa gitu. Mereka bisa online full pakai HP. Itu sih kalau triksnya. Silakan Pak, mungkin Pak Wira bisa menambahkan triks biar anak-anak tidak beralih dari media pembelajaran ke game. Silakan Bapak. Baik, izin kalau di Tiang karena memang anak-anak terfasilitasi dari sekolah di mana setiap kelas sudah ada WiFi yang menurut saya lumayan kencang untuk diakses 35 orang siswa secara bersamaan, termasuk guru. Jadi inilah pentingnya kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai di awal semester. Jadi di awal semester itu kami membuat kesepakatan kelas bahwa memang HP itu digunakan untuk pembelajaran. Kalau memang HP-nya digunakan untuk hal lain selain pembelajaran, saya sebut langsung contohkan secara spesifik digunakan untuk menonton TikTok, menonton atau bermain game, ada sanksi yang harus anak-anak dapatkan. Kalau saya sanksinya adalah HP-nya kami tahan sampai pulang sekolah. Jadi mereka tidak akan main HP, main game. Jadi di kelas saya, jadi kesepakatan di kelas kami seperti itu. Jadi setiap mengawali semester, setiap mengawali pembelajaran di semester baru, kita buat kesepakatan kelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Termasuk minum, makan di kelas, dan lain sebagainya. Kalau minum saya persilahkan karena kami full day dan kondisi bulan yang agak panas, kami persilahkan untuk minum. Tapi kalau makan tidak kami izinkan. Yang tidak diizinkan yang kedua adalah live di media sosial, menggunakan TikTok, dan juga bermain game. Sanksinya HP-nya kami matikan paket datanya, kami simpan sampai pulang sekolah. Saya tunggu di gerbang biasanya kalau jam 3:30. Gitu. Ya, demikian Pak Ide Bagus Wardana terkait dengan trik itu. Jadi dari Bu Astri tanggapannya saya terima kasih atas jawabannya, ingin membuat seperti Bapak sangat menyenangkan. Pasti Bu, kita sebenarnya kalau kita punya lebih banyak waktu saja untuk memanfaatkan aplikasi-aplikasi teknologi yang ada, kita sangat bisa berkreasi banyak sekali. Mulai dari jangankan ya aplikasi yang lain, Canva aja kita gunakan dengan maksimal. Apapun kita bisa buat untuk menunjang. Mulai dari LKPD, TTS, video, sampai akhirnya membuat presentasi, bahkan sekarang bisa dengan AI-nya bisa membuat masih langsung. Ya. Ini dari Bu Etik V. Soka. Jadi saya termotivasi dengan MPI-nya, apakah bisa tukar pendapat apabila saya membuat? Sangat bisa pasti. Bisa. Pak Sumandi nanti mohon gini link yang bisa dihubungi mungkin sehingga bisa kita berkomunikasi lebih lanjut. Jadi kalau untuk saya bisa berkomunikasi melalui ini Bu Etik ya, di WGP nanti di sana sudah ada semua media sosial kami, baik dari Instagram, TikTok, YouTube, website maupun email. Ya, terima kasih juga Pak Agung atas ini komentarnya dan umpan baliknya. Kemudian Pak Mokhtar Effendi, terima kasih umpan baliknya. Jadi masih ada waktu 1 menit, Bapak Ibu. Jadi ini dari Pak Ketut Sumadi Hatta, bisa menghubungi emailnya. Jadi emailnya Pak Ketut ada ketut.harta99@guru.tfip.belajar.id. Bapak Ibu, ya silakan Pak Ketut. Untuk men-share MPI ini harus pakai akun belajar Bapak Ibu. Itu lebihnya dibandingkan MPI yang lain gitu. Dan free, hostingannya free Bapak Ibu. Saya memakai CMS namanya Content Management System, itu free khusus untuk pendidikan. Kemudian men-share-nya dengan akun belajar juga free Bapak Ibu, tidak kena biaya hosting gitu.
yang online, tapi yang offline tinggal kasih flash disk aja Bapak Ibu sebenarnya bisa gitu. Tergantung kita berkreativitas. Nah, tapi saya kebanyakan yang versi offline Bapak Ibu, kenapa offline? Biar anak-anak bisa dibuka di rumah. Oh, anak-anak punya gadget nggak? Oh, punya. Nih, biar nggak makan kuota pakai ini gitu. Cuma harus minta aplikasi tambahan untuk di HP biar bisa offline. Tapi kalau online tinggal share lewat grup WA Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Baik, itu Bapak Ibu. Jadi saya kembali mengingatkan bahwa MPI, teknologi dan juga media sosial bisa kita manfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran. Di penghujung pertemuan kita kali ini, terima kasih umpan balik dari Bapak Ibu semua, terima kasih pertanyaannya, terima kasih sudah berpartisipasi pada webinar ini. Ada beberapa hal yang saya simpulkan dari Pak Ketut bahwa keterbatasan itu bukan halangan untuk berkreasi, apalagi keterbatasan internet masih banyak solusinya. Jadi kalau dari saya silakan manfaatkan apa yang dekat dengan anak-anak untuk menunjang proses pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya persilakan Pak Nyoman, mungkin ada closing statement sebelum kami tutup webinar Bisik Membatik 2, Sahabat Duta Teknologi Provinsi Bali tahun 2003. Pada Pak Nyoman, dimohon untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih Pak Wira dan Pak Sumadi. Applause buat beliau berdua ya, luar biasa keren berbagi praktik baiknya. Dan tentu saya mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak Ibu yang hadir dan menyaksikan seri berbagi dari Pak Wira sama Pak Sumadi. Saya sendiri di sini bersama Duta Teknologi yang lainnya bersama-sama berbagi tugas Bapak Ibu, mendampingi beliau-beliau ini yang luar biasa dan memang layaklah beliau-beliau ini masuk 30 besar dan tentu siapapun yang menjadi duta teknologi nanti itu sebuah perjuangan Bapak Ibu, bonus ya. Jadi 30 sahabat duta teknologi ini nantinya akan terus kami ajak berkolaborasi dalam menggerakkan ekosistem pendidikan dalam peningkatan digitalisasi. Jadi senang sekali saya melihat Pak Wira dan Pak Sumadi begitu banyaknya praktek-praktek baik yang dibagikan, dan tentu saya yakini Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini tentu sangat bersemangat sekali untuk menerapkan praktik baik yang mungkin bisa di ATM ya Bapak Ibu, dan saya rasa setiap kondisi itu mempunyai tantangan sendiri seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wira sama Pak Sumadi. Kalau kita tidak mengawali, tentu kita tidak akan tahu outputnya. Jadi mulailah memberanikan diri untuk melangkah, apapun hasilnya itu kita akan terus belajar melalui refleksi diri. Nah itu Pak Wira dan Pak Sumadi terus bergerak, terus mendebarkan inspirasi. Saya yakin tidak hanya hari ini, tapi saya meyakini Pak Wira sama Pak Sumadi akan terus bergerak, yang kami ajak untuk berkolaborasi dan menginspirasi. Tetap semangat, terima kasih. Mohon maaf kalau saya mendampingi Pak Sumadi dan Pak Wira ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan yang kembalikan ke Pak Wira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Tapi di sini ada Ibu Supriyani SPD yang resen. Ada yang mau disampaikan Bu sebelum kami tutup? Ya, silakan Ibu. Mumpung resen. Tidak ada? Mungkin salah pencet. Salah pencet. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi, jadi saya mohon Bapak Ibu bisa membuka open kamera barang 1-2 menit. Kami akan mendokumentasikan kegiatan webinar kali ini. Saya akan screenshot, mungkin dalam hitungan 5 ya. Saya di halaman pertama dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat kami bagikan. Saya bersama Pak Ketut Sumadi Harta berbagi praktik baik hari ini. Pasti banyak kesalahan yang kami lakukan, yang tidak kami sengaja dalam kami berbagi. Semoga apa yang sedikit yang kami bagikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan demikian Bisik Membatik
bincang asik pembelajaran berbasis TIK sesi 2 pada hari ini 18 Oktober 2003 dengan tema menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk wujudkan merdeka belajar. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih waktunya Bapak Ibu sudah berkenan bergabung. Sampai ketemu di kesempatan lainnya. Semoga bisa kita ketemu di kegiatan-kegiatan lainnya. Saya tutup kegiatan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Mari Bapak Ibu dipersilakan untuk live webinar atau live room Google Meet ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan berbagi praktik baik ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Nyoman, terima kasih sudah ikut bergabung sebagai duta memandu kami di sini. Kemudian Pak Wira, terima kasih banyak. Yang lain, terima kasih banyak. Silakan Bapak Ibu yang mau izin live, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Malam Ibu. Banyak ilmunya. Selamat malam semua. Malam Ibu.